Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesempatan untuk memperbaiki diri sebelum ajal menjemput. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, serta kita semua yang istiqamah mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung tentang malam pertama di alam kubur? Saat semua manusia meninggalkan kita, saat suara langkah kaki pengantar jenazah menjauh, saat dunia benar-benar terputus, di sanalah dimulai kehidupan baru yang tidak bisa diulang. Malam yang menentukan apakah kubur menjadi taman syurga atau justru menjadi lubang dari neraka. Mari kita dengarkan dengan hati yang tenang. Semoga menjadi pengingat sebelum terlambat. Sebelum kita lanjutkan, bagi sahabat yang mendapatkan manfaat dari kajian ini, jangan lupa subscribe channel ini, klik tombol like agar dakwah ini menjangkau lebih banyak orang, share kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kita cintai, karena boleh jadi satu share dari kita menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Dan silahkan tuliskan di kolom komentar doa terbaik yang ingin Anda panjatkan agar kita semua dimudahkan menghadapi malam pertama di alam kubur. Semoga setiap like, share, dan komentar menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Mari kita bahas kejadian malam pertama di dalam kubur. Pertama, apa yang terjadi di malam pertama di alam kubur? Malam pertama di alam kubur adalah malam yang tak pernah kita alami sebelumnya. Malam tanpa keluarga, tanpa sahabat, tanpa harta dan jabatan. Ketika langkah-langkah manusia yang mengantar jenazah semakin menjauh dan suara tanah terakhir jatuh menutup liang kubur, saat itulah seorang hamba benar-benar sendirian menghadapi kenyataan akhir hidup dunia. Inilah awal perjalanan menuju akhirat. Inilah pintu gerbang menuju kehidupan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surat Al-Mu'minun ayat 100. Alam barzah adalah alam penantian, tempat ruh merasakan balasan awal dari apa yang telah diperbuat di dunia. Bukan dunia, bukan pula akhirat, namun ia adalah pemisah yang nyata dan tak dapat dihindari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya kubur itu adalah awal dari negeri akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih mudah. Dan jika tidak selamat darinya, maka apa yang setelahnya akan lebih berat." Hadis riwayat Tirmizi Hasan. Malam pertama di kubur bukan sekedar malam berlalu, tetapi malam ujian. Ujian iman, ujian keyakinan, ujian kejujuran hati. Dalam hadis sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang hamba akan didudukkan di dalam kuburnya, lalu datang dua malaikat yang sangat tegas dan menakutkan, Munkar dan Nakir. Mereka bertanya bukan dengan bahasa dunia, tetapi dengan bahasa iman. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Bagi orang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala akan meneguhkan lisannya sebagaimana firman-Nya. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surat Ibrahim ayat 27. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya dan dibukakan pintu surga. Ia berkata,
Wahai Robku, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluargaku dan hartaku. Namun bagi orang yang lalai dan berpaling dari Allah, kubur menjadi sempit, gelap dan menyiksa. Ia tak mampu menjawab, hanya berkata, "Aku tidak tahu." Lalu kubur menghimpitnya dan azab pun dimulai. Na'udzubillah. Malam pertama di alam kubur adalah pengingat yang paling jujur, bahwa dunia hanyalah persinggahan dan amal kitalah yang akan menemani, menerangi, atau justru memberatkan kita. Maka sebelum malam itu datang, sebelum tanah menjadi selimut terakhir kita, marilah kita siapkan jawaban terbaik dengan iman, taubat, dan amal soleh. Karena kubur tidak menanyakan seberapa lama kita hidup, tetapi bagaimana kita hidup. Kedua, datangnya malaikat Mungkar dan Nakir, serta pertanyaan mereka. Setelah jasad diletakkan ke dalam liang lahat, setelah tanah diratakan, dan langkah kaki para pengantar jenazah perlahan menjauh, manusia kembali ke rumahnya masing-masing. Namun bagi penghuni kubur, saat itulah ujian sesungguhnya dimulai. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang hamba telah diletakkan di kuburnya dan para pengantarnya telah berpaling darinya, sungguh ia masih mendengar suara sandal mereka. Lalu datanglah dua malaikat kepadanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua malaikat itu adalah Mungkar dan Nakir. Wajah mereka tegas, suara mereka keras, dan kehadiran mereka mengguncangkan hati. Mereka bukan datang untuk menakut-nakuti, tetapi untuk menegakkan keadilan Allah Zujalal. Mayit didudukkan di dalam kuburnya. Kesunyian berubah menjadi ketegangan, dan dimulailah pertanyaan yang menentukan nasib hingga hari kebangkitan. Pertanyaan pertama yang diajukan adalah, "Man Rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Bukan sekedar menyebut nama, tetapi tentang siapa yang benar-benar disembah, ditaati, dan dicintai selama hidup di dunia. Lalu pertanyaan kedua, "Ma dinuka?" Apa agamamu? Apakah agama itu hanya identitas atau benar-benar diyakini dan diamalkan dengan ketaatan? Kemudian pertanyaan ketiga, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Apakah Nabi Muhammad SAW hanya dikenal namanya atau benar-benar diikuti sunnah dan teladannya? Bagi orang beriman, Allah Zujalal akan meneguhkan lisannya. Ia menjawab dengan tenang dan yakin, "Tuhanku Allah, agamaku Islam, dan nabiku adalah Muhammad SAW." Inilah janji Allah Zujalal. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh di kehidupan dunia dan di akhirat. Quran Surah Ibrahim ayat 27. Namun bagi orang yang lalai, ragu dan munafik, pertanyaan kubur menjadi beban yang tak mampu dijawab. Ia berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya mengikuti apa yang dikatakan manusia." Rasulullah SAW bersabda, maka dikatakan kepadanya, "Engkau tidak tahu dan tidak pula membaca." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jawaban itu bukan karena kurang ilmu, tetapi karena iman tidak pernah benar-benar hidup di hatinya. Maka pertanyaan kubur bukanlah ujian hafalan, melainkan ujian kejujuran iman. Apa yang kita yakini, itulah yang akan keluar dari lisan kita saat tak ada lagi kesempatan berpura-pura. Karena itu, sebelum datang hari ketika lisan tidak bisa berdusta, marilah kita perkuat iman, hidupkan tauhid, dan ikuti sunnah Nabi SAW dengan sungguh-sungguh, agar saat ditanya di kubur nanti, jawaban itu mengalir dengan tenang, sebagaimana iman yang telah kita hidupi sejak di dunia. Ketiga, perbedaan keadaan kubur orang beriman dan ahli maksiat. Kubur bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi awal dari balasan yang nyata. Di tempat yang sama, tanah yang sama, dua keadaan yang sangat berbeda bisa terjadi. Rasulullah SAW bersabda,
Sesungguhnya kubur itu bisa menjadi taman dari taman-taman syurga, atau lubang dari lubang-lubang neraka. Hadis riwayat Tirmidzi, Hasan. Kubur orang beriman. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, kubur bukanlah tempat yang menakutkan. Ia menjadi tempat istirahat yang penuh ketenangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa ketika seorang mukmin mampu menjawab pertanyaan malaikat dengan benar, maka dikatakan kepadanya, "Lihatlah tempatmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantinya dengan tempat di surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuburnya dilapangkan sejauh mata memandang, dipenuhi cahaya, udara menjadi sejuk, dan dibukakan pintu dari surga. Dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburnya dilapangkan, lalu dibukakan pintu ke surga. Hadis riwayat Ahmad, Sahih. Ia merasakan nikmat sebelum hari kebangkitan tiba. Amal solehnya hadir sebagai peneman yang menenangkan, dan ruhnya berharap agar hari kebangkitan segera datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka seraya berkata, jangan takut dan jangan bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 30. Namun sebaliknya, bagi orang yang lalai dari Allah, yang hidup tanpa taubat dan meremehkan perintahnya, kubur menjadi awal dari penyesalan yang panjang. Ketika ia tak mampu menjawab pertanyaan malaikat, dikatakan kepadanya, engkau tak tahu dan tidak membaca. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuburnya disempitkan hingga tulang rusuknya saling berselisih. Dibukakan pintu ke neraka. Panas dan kengerian diperlihatkan kepadanya siang dan malam. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Quran Surat Toha ayat 124. Inilah kehidupan sempit yang dimulai sejak alam kubur. Kubur tidak menilai rupa, harta, atau kedudukan. Kubur hanya menilai iman dan amal. Maka sebelum kubur menjadi tempat tinggal kita, marilah kita memilih, apakah ia akan menjadi taman surga atau lubang neraka. Karena tanah yang sama akan berbicara berbeda, sesuai dengan apa yang kita bawa dari dunia. Keempat, peran amal soleh, doa keluarga, sedekah, dan ilmu yang bermanfaat. Di saat seseorang telah dibaringkan di dalam kubur, di saat dunia benar-benar ditinggalkan, ternyata tidak semua hal pergi menjauh darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mayit diikuti oleh 3 perkara, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Maka keluarganya dan hartanya kembali, sedangkan yang tinggal bersamanya hanyalah amalnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keluarga pulang ke rumah, harta kembali ke pemilik dunia. Namun amal soleh tetap setia menemani di alam kubur. Amal soleh bukan sekedar catatan, tetapi hadir sebagai penolong, pemberi cahaya, dan pelindung dari kesempitan serta azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Surat An-Nahl ayat 97. Kehidupan yang baik itu dimulai sejak alam barzah. Namun rahmat Allah tidak berhenti sampai di situ. Ada amal-amal yang terus mengalir meskipun seorang hamba telah meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika manusia meninggal dunia, terputuslah seluruh amalnya, kecuali 3, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Doa anak dan keluarga. Doa keluarga, terutama doa anak yang soleh, menjadi cahaya yang menembus gelapnya kubur. Ia sampai kepada ahli kubur sebagai rahmat dan keringanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka berkata, ya Rob kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Surat Al-Hasyr ayat 10. Sedekah jariah.
Sedekah yang diniatkan karena Allah, baik berupa masjid, sumur, mushaf, atau kebaikan lain yang terus dimanfaatkan, akan terus mengalir pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa sedekah atas nama orang yang telah meninggal sampai kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang diajarkan dengan ikhlas, yang diamalkan oleh manusia, akan menjadi pahala yang tak terputus, meski jasad telah hancur oleh tanah. Maka kematian bukan akhir segalanya. Ia hanya memutus kesempatan beramal, bukan memutus pahala bagi mereka yang telah menanam kebaikan. Karena itu, sebelum amal benar-benar berhenti, marilah kita perbanyak amal soleh. Didik anak-anak dengan iman, sebarkan ilmu yang bermanfaat, dan tinggalkan jejak kebaikan yang terus hidup. Agar saat kita sendirian di alam kubur, kita tidak benar-benar sendirian. Kelima, dahsyatnya zikir, menjaga lisan. Surah Al-Mulk, Taubat, dan Husnul Khatimah. Di alam kubur, yang berbicara bukan lagi harta, bukan pula rupa dan kedudukan, tetapi zikir, lisan, dan amal yang tersembunyi. Zikir dan menjaga lisan. Lisan adalah anggota tubuh yang kecil, namun dampaknya sangat besar. Ia bisa mengangkat derajat atau justru menyeret ke dalam kebinasaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ucapan yang baik adalah zikir. Diam dari keburukan juga termasuk zikir. Setiap tasbih, tahmid dan istighfar akan menjadi cahaya yang menerangi gelapnya kubur. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu." Surah Al-Baqarah ayat 152. Surah Al-Mulk. Di antara rahmat Allah yang besar, Dia memberikan pelindung khusus dari azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Surah Al-Mulk adalah penghalang dari azab kubur. Hadis riwayat Tirmizi, Hasan. Surah ini bukan sekedar dibaca, tetapi direnungi maknanya tentang kekuasaan Allah, kematian, dan kehidupan sebagai ujian. Barang siapa membiasakan membaca surah Al-Mulk sebelum tidur, ia telah menanam penjaga setia di alam kubur. Taubat yang tulus. Tak ada manusia yang luput dari dosa, namun sebaik-baik pendosa adalah yang segera bertaubat. Allah Jalla Jalaluh berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang tulus." Surah At-Tahrim ayat 8. Taubat menghapus dosa. Taubat mengubah gelap menjadi terang. Taubat menutup pintu azab dan membuka pintu rahmat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah lebih bergembira dengan taubat seorang hamba daripada kegembiraan seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir. Hadis riwayat Muslim. Husnul Khatimah. Akhir hidup yang baik adalah karunia terbesar. Bukan tentang bagaimana seseorang memulai, tetapi bagaimana ia mengakhiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal itu tergantung pada akhirnya. Hadis riwayat Bukhari. Maka perbanyaklah zikir, jaga lisan, hidupkan Al-Quran, dan jangan tunda taubat. Agar saat ruh dipanggil pulang, kita dipanggil dalam keadaan diridhoi. Karena husnul khotimah bukan hasil kebetulan,
melainkan buah dari kehidupan yang dekat dengan Allah Jalla Jalaluh. Keenam, pentingnya melunasi hutang, menjaga silaturahmi, dan tidak tertipu dunia. Banyak manusia mempersiapkan rumah terbaik di dunia, namun lupa menyiapkan bekal untuk rumah yang akan ditempati selamanya. Padahal di alam kubur, yang ditanya bukan seberapa besar harta yang kita miliki, melainkan hak-hak yang belum kita tunaikan. Hutang. Di antara hak manusia yang paling berat adalah hutang. Ia tidak gugur hanya dengan kematian. Rasulullah SAW bersabda, "Ruh seorang mukmin tergantung karena hutangnya sampai hutang itu dilunasi." Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi, sahih. Betapa banyak orang rajin ibadah, namun tertahan dari kenikmatan kubur karena masih memiliki hutang yang belum diselesaikan. Karena itu, Islam mengajarkan untuk berhati-hati dalam berhutang, menyegerakan pelunasan, dan meninggalkan wasiat yang jelas agar hak manusia tidak terbengkalai. Menjaga silaturahmi. Hubungan antar manusia juga menjadi penentu di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Silaturahmi mendatangkan rahmat, memutusnya mendatangkan dosa dan kesempitan. Doa orang yang pernah kita sakiti bisa menjadi penghalang kebahagiaan di kubur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan silaturahmi." Surat An-Nisa ayat 1. Dunia. Jangan tertipu oleh dunia. Dunia sering terlihat indah dan menjanjikan, namun keindahan itu sementara dan menipu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ketahuilah bahwa kehidupan dunia hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, saling bermegah-megahan, dan berlomba dalam harta serta anak." Surat Al-Hadid ayat 20. Rasulullah SAW bersabda, "Jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir." Hadis riwayat Bukhari. Dunia bukan tujuan, ia hanyalah jalan menuju akhirat. Yang dibawa mati bukan apa yang kita kumpulkan, tetapi apa yang kita relakan di jalan Allah. Maka sebelum dunia benar-benar kita tinggalkan, lunasilah hutang, sambunglah silaturahmi, dan lepaskan hati dari tipu daya dunia, agar saat kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita datang dengan hati yang ringan dan bekal yang cukup untuk perjalanan yang abadi. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari kehidupan yang sebenarnya. Malam pertama di alam kubur akan datang, cepat atau lambat, siap atau tidak siap. Maka selama nafas masih berhembus, selama pintu taubat masih terbuka, mari kita perbaiki sholat kita, jaga lisan kita, bersihkan hati kita, lunasi hutang-hutang kita, dan perbanyak amal soleh yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan akhir hidup kita husnul khotimah, melapangkan kubur kita, meneranginya dengan cahaya iman, dan mengumpulkan kita kelak bersama Rasulullah SAW di surganya. Amin ya Rabbal Alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.